Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, biasa kayak di TV-TV buka masker. Oh iya, siap. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah hari ini Abi dalam opini Abi ditemani oleh seorang ibu yang super hebat, luar biasa, yaitu Ibu Sherly Marieta MPD. Apa kabar Bu Sherly? Ya, alhamdulillah baik Abi. Mudah-mudahan sih kita semua dalam kondisi sehat walafiat ya. Amin. Kalau Bu Sherly ini seperti wanita muslimah yang punya kelebihan. Saya kalau melihat Bu Sherly itu jadi mirip kayak judul lagu namanya Aisyah. Kalau dinyanyiin begini, Aisyah romantisnya cinta muda. Julukan yang spesial yang dijuluki oleh Rasulullah namanya Humairah. Oh, iya. Pipi yang kemerah-merahan. Nah, ini mirip Bu Sherly. Ya Allah. Oke deh, kembali lagi ke opini Abi. Kan Bu Sherly ini baru menyelesaikan S2. Ya. Di mana S2-nya Bu Sherly? Ya, alhamdulillah saya menyelesaikan S2 di Universitas Pakuan. Itu jurusan Administrasi Pendidikan. Dan itu terselesaikan pas 2 tahun. 2 tahun? Wah, luar biasa. Contoh ya. Terus kira-kira gimana sih kiat-kiat nih dengan 2 tahun kondisi kita kan pandemi nih kemarin. Nah, itu bisa lulus gimana kiat-kiatnya tuh? Alhamdulillah ya Bi, ketika saya memutuskan untuk mengambil S2 itu berarti ada konsekuensi yang harus saya ambil, ya kan, dari waktu, biaya dan lain sebagainya. Alhamdulillah ketika saya mengambil di 2018 itu mengambil S2 di Pakuan itu masih belum COVID, belum ada COVID. Jadi perkuliahan berjalan lancar selama 3 tahun, itu bersyukurnya saya. Jadi ilmu yang didapat itu benar-benar dari dosen-dosen terbaik di Pakuan. Tapi ketika di semester keempat, nah ketika saya harus penelitian di sekolah-sekolah, nah pandemi lah mulai. Tapi ini bukan merupakan hambatan, tapi ini merupakan tantangan bagi saya, harus selesai nih, ya kan? Nah itu, jadi ketika COVID ini tantangan harus kita hadapi, ya kan? Akhirnya saya coba ke sekolah-sekolah karena kan penelitian saya itu sampelnya yaitu SMP swasta di Kecamatan Cibinong. Tapi dengan ikhtiar ya ikhtiar tentunya ya COVID gak jadi masalah. Alhamdulillah bisa terselesaikan. Nah, ini kata kuncinya adalah jangan jadikan pandemi ini sebuah masalah. Iya. Tapi jadi motivasi kita untuk menyelesaikan memang apa yang ditugaskan untuk kita, kewajiban-kewajiban kita dan lain sebagainya. Luar biasa. Terus untuk mengatur waktunya gimana nih antara kuliah dengan kerjaan? Gimana? Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, ketika kita memilih untuk sekolah lagi, apalagi di usia seperti ini, pada saat kita bekerja, ya kan, sudah bekerja, sudah berumah tangga, lalu ingin kembali bersekolah atau berkuliah, otomatis tadi waktu dan biaya yang harus dipertimbangkan. Nah, ketika membagi waktu, otomatis saya harus izin dulu kepada keluarga. Kan akan ditinggalkan 1 hari karena saya kuliah itu hari Sabtu, full dari pagi sampai sore. Itu quality time sebenarnya.
Ya, jadi saya harus izin dulu ke keluarga. Ketika keluarga sudah oke, baru ke yayasan tempat saya bekerja. Karena kan hari Sabtu itu di Citra Nusa itu untuk gurunya ada pembinaan. Jadi ada peningkatan mutu guru di hari Sabtu, jadi otomatis saya pun harus izin ke yayasan. Ketika semua sudah dapat izin, nah itulah mulai. Jadi Senin sampai Jumat saya fokus di Cinus, Sabtu saya fokus di kuliah, Minggunya fokus di keluarga. Wah, luar biasa. Ini contoh yang luar biasa, perlu kita jadikan panutan ya. Nah, ini bukti bahwa wanita hebat adalah wanita yang mampu mengatur waktu untuk menuju kepada cita-citanya gitu ya. Karena cita-citanya pastinya S2, lanjutin, mudah-mudahan bisa lanjut selanjutnya gitu. Ya, karena memang dalam Islam itu thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat. Artinya menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan, tidak dibatasi umur ya, kapanpun ketika memang kita ada waktu bisa dan punya kesempatan untuk mengambil S2 silakan. Nah, ini Bu Seli sudah mencontohkan kesempatan ada dan mampu memanage waktu dengan baik. Alhamdulillah. Lulus dengan lancar gitu. Itu yang paling utama. Oke, nah kemudian kan memang nggak bisa membagi waktu antara sekolah. Nah, kalau dengan keluarga sendiri tuh akhirnya bagaimana tuh? Selama kesibukan pastinya dong, yang namanya kuliah kan nggak cuma kuliah doang, data pastinya ada yang memang dikerjakan, ya kan, tugas-tugas kuliah lah apa. Nah, itu gimana dengan keluarga membaginya? Ya, kembali lagi ke konsekuensi kita ketika kita kuliah. Ketika kita kuliah S2, otomatis kita harus bisa, ibaratnya harus bersedia menjadi mata panda. Jadi kita bekerja Senin sampai Jumat saya bekerja, atau saya di Citra Nusa. Tapi setelah itu malamnya saya harus mengerjakan tugas-tugas kuliah. Betul. Gitu. Nah, tapi ketika hari Minggu bersama keluarga, saya tidak akan mengerjakan tugas kuliah, tidak akan mengerjakan tugas sekolah, karena harus fokus bersama anak-anak saya. Iya, luar biasa. Nah, ini juga contoh, artinya walaupun kita punya kesibukan lain, keluarga jangan dilupakan. Karena keluarga nomor satu. Bahkan di dalam Islam itu adalah ummu madrasatul ula. Ibumu itu adalah pendidikan pertama sebelum sekolah. Berarti ini sudah dijadikan contoh ini. Ibu yang tetap mendidik, mengasuh dan juga membimbing anak-anaknya, walaupun pada waktu kuliah kemarin hanya di hari Ahad ya. Ya karena memang sempatnya itu, tapi selebihnya ya yakinlah ketika di rumah malam hari pun tetap membimbing di hari-hari yang lain. Ini luar biasa. Baik, saya nggak ketemu ada di sini. Pertanyaannya maklum ya, belum profesional ya, mudah-mudahan nanti setelah ini jadi profesional. Gimana nih kesannya Bu Sherly selama pembelajaran jarak jauh dengan siswanya di SMP Citra Nusa? Karena kan Bu Sherly ini walaupun sebagai ibu untuk anak-anaknya, tapi di sekolah ini sebagai guru dan juga kepala sekolah. Ya, ini bagaimana nih kira-kira nih? Ya. Memang saya sebagai guru bahasa Indonesia, kan? Tapi saya dikasih amanat atau diberikan tanggung jawab sebagai kepala sekolah. Jadi kepala sekolah itu bukan suatu jabatan yang perlu dibanggakan, tapi ini adalah suatu tanggung jawab lebih yang diberikan kepada saya, sehingga saya harus memanage sekolah Citra Nusa ini sebaik mungkin. Tapi memang pada masa pandemi ini adalah masa yang menjenuhkan, yang merasa semua orang tidak nyaman. Awal-awal memang asik nih belajar di rumah, ya kan, mengajar di rumah, ya kan. Tapi saya yakin sudah berjalan 6 bulan ini itu adalah hal yang membosankan. Tapi inilah tantangan lagi tadi. Sesuatu itu jangan dijadikan sebagai hambatan, jangan dijadikan alasan untuk kita bosan, malas dan lain sebagainya. Tapi ini adalah tantangan ya, kita harus sebagai guru harus kreatif, ya kan, inovatif, ya kan. Bagaimana supaya tidak jenuh, bagaimana supaya tidak membosankan. Nah, sama seperti murid-murid di rumah juga, supaya tidak jenuh dan membosankan harus bagaimana? Ya jangan di rumah tiduran aja, jangan jadi kaum rebahan, tapi olahraga tetap, kan, aktivitas tetap, bantu orang tua di rumah, kerjakan tugas secepat
mungkin itu. Ini Jadi nggak mantap jenuh. banget ini ya. Jadinya intinya begitu ya. Jadinya tidak jenuh karena memang di awal-awal start, waduh enak nih. Katanya jenuh-jenuh juga. Pasti. Mereka ya karena mungkin tidak mampu memanage dengan benar, dengan baik ketika ada tugas-tugas atau apapun, dianggapnya gampang, enteng dan sebagainya. Di rumah pun tidak mengerjakan tugas rumah gitu kan, malah lebih banyak rebahannya daripada aktivitasnya. Nah ini luar biasa nih, mudah-mudahan muridnya dengar, muridnya nonton dan jadi motivasi. Harus nonton kan ini. Jangan lupa subscribe di bawah ini. Oke, selanjutnya ada pesan nggak sih yang bisa tunggu maaf, satu lagi kesannya mungkin kesan ya untuk siswa selama pembelajaran jarak jauh. Nah ini kesannya bagaimana sih untuk yang bisa disampaikan kepada siswa, kira-kira bagaimana tuh? Ya, buat anak-anak pelajar di Indonesia atau khususnya di SMP Citra Nusa, ya kan, PJJ ini memang sangat menjenuhkan, ya kan. Kalian karena namanya belajar itu, namanya pendidikan itu harusnya ada interaksi antara guru dengan murid. Karena dengan interaksi itu kita ada sentuhan karakter, ada sentuhan pembiasaan dan lain sebagainya. Tapi kita semuanya pada masa PJJ ini tidak tercapai. Nah, baiknya di rumah pun, ya kan, buat murid-murid yang ada di rumah tetap lakukan aktivitas seperti di sekolah. Ketika kalian mendapatkan tugas di Google Classroom, itu langsung dikerjakan, lalu langsung kirimkan tugasnya, tapi tanpa menunda-nunda. Ingat, satu hal yang membuat kita terhambat kadang itu adalah kata M, malas. Gitu. Nah itu dihilangkan. Oke deh. Baik, terima kasih. Selanjutnya ini itu sedikit pesan buat kita semua. Tapi ada nggak not atau kata kunci pesan yang bisa disampaikan buat siswa kita nih, pelajar se-Indonesia khususnya SMP Citra Nusa gitu ya. Kira-kira pesan yang menjadi kata kunci buat siswa kita itu seperti apa? Mungkin yang berhubungan dengan pada masa pandemi saat ini ya. Jadi jangan jadikan keadaan sebagai suatu alasan. Itu pertama. Ya, jangan jadikan keadaan pandemi ini sebagai suatu alasan kita tidak beraktivitas, tidak berkreativitas. Betul. Jadi hambatan ini jadikan tantangan. Yuk kita bergerak, yuk kita bangkit. Betul. Dan selalu patuhi protokol kesehatan. 3M. Iya, 3M. Jadi jangan lagi malas, pokoknya terus tetap protokol kesehatan. Tunjukkan bahwa PJJ ini kalian bisa aktif dalam pembelajaran. Aktif dalam pembelajaran artinya jangan menunda-nunda tugas yang disampaikan oleh gurunya. Kita mau aktif dalam pembelajaran, bisa juga dalam menanyakan kepada gurunya kalau memang tidak paham, karena gurunya pun 24 jam di rumah, insya Allah standby. Kemudian orang tua juga bisa kali membantu, tanya ke orang tua, jangan ragu, jangan malu gitu ya. Kadang-kadang memang siswa kita ini di rumah karena terlena dengan handphone, dia megang handphone, orang tuanya nyuruh belajar, dia baru belajar tuh ketika orang tuanya meleng. Di rumah dia ganti. Pembiasaan ibadah, pembiasaan karakter itu tetap ditanamkan. Itu dia pembiasaan karakter ibadah yang biasanya dilakukan di sekolah tetap lakukan di rumah. Jangan ditinggalin. Ini luar biasa. Terima kasih nih pesannya. Ada satu lagi nih sebelum kita ke intinya, yaitu motivasi. Nah, kira-kira yang bisa dijadikan gambaran motivasi Bu Sherly buat anak-anak itu seperti apa? Karena begini, kadang-kadang anak mungkin dia bingung ya. Tadi sudah dapat pesan dari Bu Sherly yang sangat luar biasa gitu ya. Kalau dilaksanakan yakin pasti anak-anak sukses. Tapi ada satu motivasi yang memang harus anak-anak tahu nih dari Bu Sherly. Kira-kira seperti apa nih yang harus memang anak-anak ketahui, motivasi seperti apa yang biar supaya ini kan pandemi kemungkinan Januari mudah-mudahan bisa tetap muka ya, mudah-mudahan. Walaupun kita masih menunggu keputusan dari pemerintah maupun dari
Bupati Kabupaten Bogor. Kalau kita di sini karena kita tinggalnya di Bogor. Nah, tapi mudah-mudahan kita berdoa Januari ini kita bisa tatap muka. Tapi semangat siswa ini perlu dimotivasi. Nah, ini seperti apa nih Bu Selin? Ya, untuk kalian ya kan, khususnya yang masih pelajar ya, teruslah semangat untuk terus belajar karena tugas pelajar itu adalah belajar. Kita tidak dapat dipungkiri hidup di negara Indonesia ini pendidikan itu nomor satu. Ketika kita bekerja, yang ditanya itu adalah pendidikannya. Pendidikan. Ya. Dan ketika kita dihargai orang lain karena pendidikannya, ya kan. Makanya ada kadang orang tua mengatakan seperti ini, saya nggak punya harta, tapi saya punya warisan yaitu menyekolahkan anak saya setinggi mungkin. Karena apa? Khususnya kita perempuan, buat yang perempuan di rumah nih, ya kan? Kita harus punya pendidikan yang tinggi. Yang pertama tadi, betul kata Abi, kita adalah ibu untuk anak-anak kita nanti. Kan guru untuk karena ibu itu adalah guru pertama untuk anak-anak kita nanti di rumah. Lalu yang kedua, kita nggak tahu kita itu akan menghadapi rumah tangga yang seperti apa nantinya. Tapi ketika ada rumah tangga yang memang tidak memuaskan, kita sudah siap karena kita sudah bekerja, sudah memiliki pendidikan yang maksimal gitu, ya kan? Jadi tetap semangat. Apapun itu, kalian terus harus tadi kembali lagi berprestasi. Prestasi itu tidak harus dengan ranking 1, tapi tentukan bakat kalian apa, ya kan? Kalian fokus di mana? Nah itu tingkatkan. Ketika kalian punya hobi di poli, ya polinya lah tingkatkan. Ketika kalian punya di IPA-nya pintar, ya IPA-nya lah tingkatkan. Memang tidak ada semua manusia itu sempurna. Tidak ada yang pintar, aktif di olahraga, itu jarang, ya kan? Tapi kita harus menemukan bakat kita sehingga bisa tergali dan prestasi kalian bisa oke. Ini, dalam banget nih, luar biasa. Saya kalau dulu mungkin Bu Selin adalah guru saya bakalan jadi orang hebat nih. Ya insya Allah kita sama-sama hebat, mendoakan mudah-mudahan siswa kita, murid kita semuanya jadi orang-orang hebat semuanya ya. Karena Indonesia butuh orang-orang yang hebat untuk merubah kondisi bangsa kita untuk bisa jadi lebih baik lagi. Ekonominya baik, sosialnya baik, kemudian juga agamanya juga lebih baik lagi, akhlaknya, budayanya juga lebih baik. Semua sisi kalau misalkan siswanya baik, insya Allah nanti generasi ke depan kita menjadi generasi yang baik begitu. Karena ini gurunya udah pada hebat, insya Allah. Baik, terima kasih banyak nih Bu Selin. Nggak kerasa ya waktu kita sudah pada waktu yang inti dan kita sudah dapat apa yang memang kita harapkan, kita inginkan, yaitu mudah-mudahan dalam pesan-pesan dan juga motivasi yang disampaikan Bu Selin ini jadi inspirasi ya, inspirasi anak-anak Indonesia yang luar biasa. Ini saya grogi jujur Bu Selin ini grogi. Ini banyak nya daripada ininya lancarnya. Ya karena memang guru itu digugu dan ditiru gitu kan. Nah maka dari itu ketika kita sebagai seorang pengajar bisa memberikan yang terbaik buat pelajar, buat peserta didik kita, nah itulah maka kalau kata Ki Hajar Dewantara itu kan tuturi handayani kan nginga arso intro dan tahu seorang Sunda. Itu dia tuh, terima kasih. Nah jadi intinya ketika kita mampu mendidik dengan baik, kemudian siswanya juga semangat, punya motivasi, insya Allah itu ada ngeklik ya. Kalau ibarat frekuensi satu frekuensi antara guru dengan siswa satu frekuensi, maka akan menghasilkan sesuatu yang baik. Oke, baik, terima kasih banyak nih Bu Selin. Nanti suatu hari saya akan ngobrol lagi dengan Bu Selin dengan topik dan tema yang beda. Sukses terus buat Abi. Iya, terima kasih. Jangan lupa jangan lupa di subscribe ya. Subscribe karena subscribe itu gratis, insya Allah nggak pakai bayar, tapi insya Allah itu sama dengan menghargai dan pokoknya begitu aja, nanti lihat aja sendiri. Oke, terima kasih banyak Bu Selin. Sampai jumpa lagi. Salam buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di opini
Wabarakatuh.